Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen Novia Angela dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Arya Diken Cahaya Ramadhani dari mahasiswa Universitas Esa Unggul Kampus Harapan Indah, Bekasi, dari program studi Marketing Komunikasi dan Fakultas Ilmu Komunikasi. NIM saya 2021050109. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Surat Lamaran Pekerjaan dan CV. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran, pelamar meminta agar ia diberi pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan biasanya bersifat formal atau resmi. Misalnya, surat untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan ataupun jabatan tertentu sesuai dengan iklan yang ditawarkan. Dalam hal ini, pelamar dalam surat lamarannya perlu menyebutkan sumber lamaran tersebut pada alinea atau paragraf pembuka. Jika lamaran itu tidak berdasarkan pada suatu sumber, tentu tidak diperlukan menyebutkan sumber pada alinea pembuka. Selanjutnya, fungsi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Fungsi utama dari surat lamaran pekerjaan ialah sebagai permohonan dan pertimbangan dalam menerima pelamar tersebut. Kedua, sebagai alat komunikasi. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi dasar dari setiap surat, karena setiap surat sudah dapat dipastikan akan mengandung informasi yang akan sangat diperlukan oleh pihak yang dituju. Dalam surat lamaran, informasi yang dibutuhkan yaitu informasi mengenai data dan identitas pelamar. Dalam surat lamaran pekerjaan biasanya akan melampirkan ijazah, daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, dan keterangan pengalaman pekerjaan. Semua informasi tersebut akan sangat diperlukan oleh suatu perusahaan atau instansi yang dituju dalam bahan pertimbangan untuk menerima pelamar tersebut. Oleh karena itu, bagi pelamar, perhatikanlah informasi dalam surat lamaran pekerjaan yang persiapan setiap masyarakat yang dibutuhkan. Ketiga, sebagai bahan pertimbangan telah disinggung pada kalimat sebelumnya, dengan hadirnya sebuah surat lamaran kerja dan berbagai informasi mengenai identitas diri merupakan kebutuhan untuk melakukan sebuah pertimbangan bagi perusahaan menerima pelamar yang tepat mengisi pekerjaan yang kosong. Berikutnya, unsur-unsur penting surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran yang baik sekurang-kurangnya mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai bentuk yang menarik. Yang kedua, mempunyai bahasa yang menarik. Yang ketiga, menggambarkan kemampuan pelamar. Keempat, tepat dan sasaran. Hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan agar tercapai tujuan pembuatan diantaranya: pertama, menyebutkan sumber halaman. Kedua, identitas diri lengkap dari pelamar. Tiga, yang dikendaki. Empat, riwayat pendidikan. Kelima, riwayat pekerjaan bila ada. 6, kemampuan lain yang dimiliki. 7, referensi bila ada dan pelamar memandang pihak memberi referensi mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Berikutnya, jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan terdiri menjadi dua, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau yang disebut kurikulum vitae. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat lamaran karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut dengan model gabungan. Kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran
dan cara ini disebut model terpisah. Dalam praktek pemakaian yang banyak dipakai adalah model terpisah, walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja, dan model ini lebih digemari oleh pencari kerja karena suratnya tidak terlalu panjang. Berikutnya, cara membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar. Pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Pergunakan bahasa yang formal karena surat lamaran kerja termasuk surat resmi dengan menggunakan bahasa yang tidak patut dalam pembuatan surat resmi. 2. Tulislah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele dalam menulis surat lamaran karena surat lamaran bisa menampilkan jati diri seseorang serta sebuah instansi atau perusahaan tidak menyukai surat lamaran yang bertele-tele. 3. Tulislah secara manual menggunakan tangan. Penulisan surat lamaran kerja secara manual lebih disukai perusahaan karena melalui tulisan bisa dinilai bagaimana pribadi seseorang. 4. Perhatikan kebersihan surat lamaran kerja. Jangan sampai ada coretan karena bekas penghapus dalam surat lamaran kerja. Jika salah menulis, lebih baik tulis ulang di kertas baru. Jangan menggunakan typo untuk menghapus. 5. Isi secara jelas data diri dan informasi yang diinformasi tentang diri Anda, serta lampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti daftar riwayat hidup, fotokopi identitas diri, serta dokumen-dokumen lain yang menjadi persyaratan. 6. Jika Anda mempunyai sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai plus untuk dari diri Anda, jangan ragu untuk melampirkan. Berikutnya, pengertian CV adalah hal pertama yang dilihat perusahaan dari diri seseorang pelamar saat melamar sebuah pekerjaan. Keberadaan CV sangatlah krusial karena lewat CV itulah perusahaan mendapat kesan pertama mengenai kita. Ibarat apa yang kita tulis di CV adalah usaha kita dalam self branding dan memasarkan keahlian diri sehingga kita terpilih menjadi orang yang tepat dalam mengisi posisi kerja yang dibutuhkan. Memiliki CV yang efektif dan menarik akan meningkatkan kesempatan Anda dalam mendapatkan pekerjaan idaman Anda. Selanjutnya, jenis-jenis CV. Yang pertama, CV berdasarkan ketentuan. CV jenis ini strukturnya sudah ditentukan oleh perusahaan atau instansi yang menyediakan lowongan posisi pekerjaan. Biasanya CV jenis ini digunakan untuk melamar sebagai PNS, pegawai negeri sipil, militer, BUMN, badan usaha milik negara, atau perusahaan-perusahaan konservatif yang sudah memiliki dan menentukan bentuk-bentuk CV. Biasanya juga form atau blanko sudah tersedia, tinggal diisinya. 2. CV berdasarkan tujuan. CV jenis ini sangat tergantung tujuan perusahaan yang dituju maupun bidang kerja yang dibidik. Segala hal yang tidak berhubungan dengan tujuan tidak perlu ditulis dalam CV ini. Karena itu, untuk membuat CV haruslah memiliki tujuan yang jelas, harus memiliki informasi yang cukup tentang tujuan. Kesimpulan adalah dapat disimpulkan bahwa penulis dan mengirim surat lamaran menjadi begitu penting ketika seseorang ingin bekerja setelah lulus dari pendidikan tertentu. Mengingat pentingnya surat lamaran pekerjaan harus dibuat dengan benar, akan tetapi masih ada hal yang jauh lebih baik, yaitu menerima surat lamaran kerja orang lain. Itu artinya kita harus membuat lapangan pekerjaan untuk orang lain. Jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.